Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dinilai akan menghadapi jalan terjal untuk bisa menjadi juara dunia MotoGP lagi. Marc Marquez mulai menunjukkan peningkatan performa setelah mengalami masa sulit bersama Repsol Honda setidaknya dalam 3 musim terakhir. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut tampil cukup mengesankan di 2 balapan pertama MotoGP 2024 di Qatar dan Portugal. Di seri perdana musim ini yang bergulir di sirkuit Lusail, Qatar, Marquez menorehkan hasil solid di atas motor Ducati Desmosedici GP23. Pada sesi sprint race finish di posisi kelima. Sementara pada balapan utama, Marquez finish di posisi keempat. Torehan Marquez kian menjanjikan memasuki seri kedua yakni GP Portugal yang bergulir di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Pembalap asal Spanyol tersebut meraih podium pertama di atas motor Ducati dengan finish di urutan kedua pada sprint race. Sedangkan pada balapan utama, Marquez harus gigit jari usai bersinggungan dengan Francesco Bagnaia dari Ducati. Insiden tersebut tentu sangat merugikan karena Marquez dan Bagnaia sama-sama sedang bersaing untuk meraih podium. Meski mampu melanjutkan aksinya, Marquez gagal mendulang poin karena mengakhiri balapan GP Portugal dengan berada di urutan ke-16. Sepak terjang Marquez dalam 2 balapan pertama musim ini turut mengundang perhatian dari pengamat MotoGP Richard Jove. Pria asal Spanyol tersebut menyoroti prediksi berbagai pihak yang merasa bahwa Marquez akan mampu meraih gelar juara dunia musim ini. Bagi Jove, prediksi tersebut merupakan hal yang berlebihan mengingat dia baru saja menemukan sentuhan terbaiknya. Anda harus menganalisis segala sesuatunya dengan tenang dan mengatakan Marc Marquez akan memenangkan gelar juara dunia adalah berlebihan, ucap Jove. Pemilik nomor 93 itu dinilai secara konsisten akan bisa bertarung di barisan depan MotoGP 2024 bersama tim barunya, Gresini Racing. Kami harus menormalkan bahwa dia akan bersaing di setiap seri, kata Jove, dilansir bolasport.com dari Motosan. Tetapi menganggap remeh apa yang kami lihat di setiap balapan yaitu banyaknya motor yang kompetitif, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez merasa tekanan yang dihadapinya di Gresini tidak kalah dengan di Honda. Karena tim satelit Ducati memiliki ambisi yang sama dengan rival besarnya di MotoGP. Setelah 11 tahun bertugas di tim Repsol Honda yang menghasilkan 6 gelar tetapi tidak pernah meraih kemenangan sejak 2021, Marquez pindah ke Gresini tahun ini untuk mendapatkan motor Ducati yang lebih kompetitif. Perusahaan asal Italia yang dikelola keluarga ini jauh dari operasional korporasi Honda, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi Marquez untuk berkembang setelah 1 dekade bekerja di sebuah pabrik. Akibatnya, hal ini berarti lebih sedikit komitmen media dan sponsor bagi pembalap Spanyol itu, yang kini dapat menikmati lebih banyak waktu jauh dari trek bersama keluarganya. Meski Marquez mengakui ada perbedaan dalam cara Gresini dan Honda beroperasi, ia merasa tekanan untuk tampil dan meraih hasil besar sama besarnya dengan tim pabrikan yang utuh. Tekanannya sama, karena pebalap senang jika naik podium, tim senang jika naik podium, dan itu yang menjadi target tim ini, ujar Marc Marquez. Berada di podium lebih baik daripada berada di 5 besar dan memenangkan perlombaan lebih baik daripada naik podium. Jadi untuk memiliki suasana yang baik, bercanda bukan berarti tidak ada tekanan atau tidak punya ambisi. Ambisinya sama dengan tim pabrikan karena kami di sini berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik. Tapi memang benar bahwa orang di tim lebih sedikit dan lebih familiar, tambahnya. Klasemen MotoGP 2024 terbaru, Sabtu 30 Maret menempatkan Jorge Martin, Pramac Ducati, masih duduk di posisi pertama. Pembalap Gresini Racing Marc Marquez, menatap 25 poin perdananya di MotoGP 2024. Diketahui seri MotoGP 2024 akhir pekan ini tidak memiliki agenda alias libur balapan. Seri ketiga MotoGP 2024 bertajuk MotoGP Amerika Serikat baru akan menggelar rangkaian balapan Jumat 12 April hingga Senin 15 April dini hari WIB di Circuit of the Americas, Kota. Sorotan jelas tertuju Marc Marquez. Berkaca dari riwayatnya ketika balapan di Kota, Marc Marquez memiliki cerita manis di sana. Sejak debut di kelas Premier MotoGP 2013, Marc Marquez menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan di Kota terbanyak, yakni 6 kali.
Tak heran dia memiliki julukan sebagai King of Kota. Menariknya, Marc Marquez juga mempunyai sematan julukan The Sheriff. Bukannya tanpa alasan mengapa rider asal Cervera, Spanyol ini memperoleh label tersebut. Grand Prix Amerika sejatinya tidak hanya berlangsung di sirkuit kota, namun juga ada yang digelar di Indianapolis dan Laguna Seca. Sayangnya, Laguna Seca terakhir kali menggelar balapan MotoGP ialah musim 2013. Dan 2 tahun berselang diikuti Indianapolis vakum menjadi venue untuk balapan MotoGP. Jika digabung, Marc Marquez memiliki jumlah kemenangan 11 kali pada Grand Prix Amerika Serikat, dengan rinciannya 6 kali menang di kota, sekali Laguna Seca, dan 4 kali di Indianapolis. Statistik ini sudah sangat cukup bagi Marquez kemudian disemati julukan The Sheriff karena begitu mendominasi ketika balapan pada Grand Prix Amerika Serikat. Dan pada seri ketiga MotoGP 2024 kali ini, peluang Marquez untuk menancapkan status kota adalah wilayah jajahannya terbuka lebar. Apalagi The Baby Alien tampil begitu solid pada 2 seri sebelumnya. Di Qatar, debutnya bersama Ducati langsung top chair. Podium memang belum bisa dia bawa pulang. Tetapi, sepasang finish 5 besar membuktikan Marquez bakal kompetitif sepanjang musim 2024 ini. Lanjut ke seri kedua di Portugal, pembalap Gresini Racing itu menunjukkan performa yang tak kalah bagus. Andai tak terlibat kontak dengan Francesco Bagnaia, dirinya pasti kembali finish 5 besar si balapan utama. Berkaca dari 2 seri pembuka, tidak aneh jika nama Marquez praktis sangat diwaspadai para rivalnya. Sementara itu, CEO Ducati Claudio Domenicali ditanya sudut pandangnya terhadap insiden Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Race Direction memutuskan tabrakan di MotoGP Portugal akhir pekan lalu hanyalah insiden balapan. Domenicali, CEO Ducati, ditanya apakah kedatangan Marquez di pabrikan Italia itu meningkatkan ketegangan dengan pebalap lain. Banyak sekali juara bagus di sini, kami bahkan melihat Pedro Acosta menjalani balapan yang gila, ujarnya dikutip GP1. Jadi saya tidak tahu apakah ada yang sedikit banyak berubah, pada akhirnya. Mereka semua sangat kuat, ada pula juara dunia seperti Pecco dan Marc yang selalu ingin menang. Saya memahami bahwa mereka menyukai topik tersebut sebagai isyarat jurnalistik, namun saya berusaha untuk tidak terlibat dalam kontroversi tersebut jika saya bisa. Saya tidak menggigit. Domenicali ditanyai pendapatnya tentang upaya Bagnaia untuk masuk ke sisi dalam Marquez yang gagal, membuat keduanya berada di kerikil. Bagnaia gagal menyelesaikan balapan, Marquez finish di urutan ke-16, setelah mereka berebut P5. Domenicali bereaksi, kami menempati posisi pertama dan kedua dengan Ducati resmi, jadi saya tetap senang. Tapi yang jelas ketika hal seperti itu terjadi, antara Pecco dan Marc, kami semua merasa sedikit tidak enak.